Tuhan ku cinta dia. Kurang ajar kamu nih. Keterlaluan kamu, Mas. Ini bukti aku udah kasih depan mata kamu, kamu masih gak percaya sama aku. Keras kepala kamu, tahu nggak? Kamu gampang nyerah. Aku masih berjuang buat pernikahan kita di sini. Aku berjuang banget, tapi kamu langsung nyerah gitu aja. Kamu bilang kamu cinta sama aku. Kamu bilang kamu cinta sama aku. Kamu bohong. Kalau kamu nggak percaya sama aku, walaupun aku udah kasih bukti kayak gini depan mata kamu, kamu bohong, kamu nggak percaya, kamu nggak cinta sama aku. Hingga gue cerai kamu. Udah, kamu nggak usah pura-pura kaget. Ini kan yang kamu mau kan? Hah? Ini kan yang kamu mau, Mas. Tapi sumpah, aku mau kasih tahu sama kamu ya, kamu keren. Kamu keren banget, Mas. Semoga setelah ini kamu bisa bahagia karena misi kamu udah berhasil. Ya, Mas? Tapi asal kamu tahu, walaupun kamu udah menghadirkan masalah dalam hidup aku nggak akan hancur. Sumpah ya Mas, aku akan balas dendam aku ke kamu ya. Aku balas perbuatan kamu. Dan aku akan make sure kamu dapat hukuman atas perbuatan kamu. Ingat itu. Enggak. Gue gak bisa melakukan itu dengan perempuan yang gak gue cintai. Enggak. No. Terus gimana caranya buat dia percaya? Enggak. Hanya aja lu tahu. Gue sama sekali gak pernah sentuh istri lo. Oh ya, Bu, Pak. Aku besok mau pergi trekking di Gunung Pancer sama Angel, boleh kan? Kamu mau trekking? Beneran? Ya sudah, kalau kamu mau begitu, bagus itu. Kamu tahu nggak? Waktu muda Bapak juga suka trekking. Tanya sama ibumu, ya toh Bu? Iya. Trekking itu seru. Anak zaman sekarang kebanyakan jalan cuma di mall. Katanya udaranya segar, dingin. Padahal kalau trekking tuh udara segarnya itu lebih asli. Sudah, kamu boleh. Yuk, trekking sana, have fun. Kalau Ibu gimana, boleh nggak? Alah, lawang udah boleh sama bapakmu kok. Ya pasti sama ibu juga boleh toh ya. Oke, makasih ya. Yang penting hati-hati. Iya, pasti. Wes, sekarang kamu langsung pulang ya. Kamu siapkan itu semua keperluan buat trekking. Jangan lupa istirahat. Trekking itu capek loh, Nduk. Yaudah, aku pulang dulu ya. Aku sekalian mau siapin barang-barang buat besok. Mbak mau pulang? Iya. Mbak, boleh sekalian tolong titip Saras gak? Soalnya aku pulangnya masih malam, jadi kasihan dia kalau di sini. Iya, boleh. Sarah sama aku aja. Makasih ya Mbak. Sarah sama Bude ya? Oke, Bude. Ya udah. Aku pulang. Ya. Hati yuk. Hati Mbak. Mbak. Hati ya Mbak ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah. Ayo, hati-hati. Ayang Ti. Dadah Mama, dadah yang putih, dadah yang aku. Dadah sayang. Ayo, sana saya. Yaudah Bu, Pak, aku balik ke dapur lagi ya. Ya. Ya Ndok. Hari ini restoran kita tutup lebih cepat ya. Kenapa ya Pak? Mau pergi kemana? Sudah kamu siapkan semua. Ya. Nah, cepat. Terus ya Pak. Iya Pak. Jeng.
udah selesai. Nih, Ya. terus habis ini minum obatnya. Pokoknya papa tuh harus jaga makan. Dan yang terpenting jangan stres-stres. Sehat-sehat terus, ya. Makasih, Ma. Satu-satu aja. Ya. Ada. Ya, nanti diminum lagi. Iya. Ma, Pa. Lingga balik duluan ya. Kamu mau balik pulang kemana? Rumah kami atau rumah kamu? Ke rumah Lingga aja, Ma. Soalnya barang-barang Lingga dan baju seragam Lingga masih situ. Kan besok Lingga harus kerja pagi-pagi. Ya udah. Ya udah. Ya. Ya, Pa. Kamu jaga kesehatan ya. Papa juga cepat sembuh ya, Pa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggak ada yang ketinggalan kan? Ya. Enggak. Nanti kalau Sarah sudah gede, Sarah mau naik gunung juga. Kayak Bude. Tapi Sarah nggak mau naik gunung yang tinggi. Loh, kenapa? Saras takut. Enggak, capek. Capek? Ini Bude topinya. Terima kasih, sayangku. Sama-sama Bude, aku harus bantu apa lagi? Kayaknya udah sih, udah cukup. Udah mendingan Saras tidur ya sekarang ya, udah malam soalnya. Oh ya udah deh. Kalau gitu Sarah sekarang ke kamar dulu ya. Ya udah. Oke dah, selamat tidur. Dadah Bude. Makasih ya udah bantuin Bude packing. Sama-sama. Nggak nyangka, akhirnya aku bakal ngerasain yang namanya trekking gunung juga. Padahal dulu aku sempat bicarain ini sama Mas Lingga. Kamu lagi nulis apa sih, Rin? Serius amat. Sini deh Mas, aku mau ngomong. Nih. Ngomong apa? Nih, jadi kan aku lagi tulis 10 hal yang kita berdua suka. Nah ini 10 hal yang aku suka, ini 10 hal yang kamu suka. Oke, terus? Nah, ternyata hal-hal yang kita suka tuh beda banget ya. Kayak ini lihat nih, gak ada yang sama sekali. Iya memang. Terus kenapa? Nah nanti kalau misalnya kita mau liburan gimana dong? Atau kita mau jalan-jalan gitu. Kayak misalnya kamu kan suka banget pedesaan, aku suka banget city tour. Terus kalau misalnya kamu mau jalan-jalan di pantai, aku pengennya nonton konser. Gimana dong? Ini masalah besar loh. Yaudah, kita ambil jalan tengahnya aja. Jalan tengah maksudnya? Iya, kita pilih tempat atau kegiatan yang sama sekali berbeda dari apa yang kita suka. Oke, contoh? Contohnya kayak mungkin kita main game seharian di rumah, atau kita jalan-jalan naik gunung. Naik gunung? Iya, trekking gitu. Oh iya, itu ide yang bagus sih. Aku belum pernah sih. Seru tuh kayaknya. Ya udah, next time ya. Bener ya? Iya. Janji? Janji. Pinky promise. Dulu kita pernah berencana buat trekking bareng, Mas. Tapi sayang sebelum itu terjadi, kita malah berpisah.
Kok tumben sih Pak? Kita tutup restorannya cepet banget. Padahal ini baru jam 8 malam loh. Papa kenapa? Sebenarnya Bapak kenapa toh? Kok tiba-tiba jadi serius begitu mukanya? Astagfirullahaladzim, perasaanku kok jadi nggak enak gini yo. Pulang aja deh. Ini kan studionya Emil. Ngapain kita kesini, Pak? Kalian semua tunggu di sini. Bu, Bapak mau ngapain, Bu? Ibu juga nggak ngerti. Astagfirullahaladzim. Ya Allah Bapak. Aku pikir kamu itu anak yang baik. Dan selama ini aku pikir anak aku Arini itu memiliki kakak ipar yang baik. Dia beruntung. Tapi ternyata aku salah. Harus tahu. Anak muda. Lu harus tahu ya. Arini itu anak saya. Putri saya yang saya besarkan dengan air mata. Dengan keringat. Dengan cinta dan kasih sayang. Dan sebagai saya. Saya tidak akan pernah mau ikut melihat dia menangis. Dan kehidupan anak saya itu dihancurkan oleh laki-laki macam kamu. Bu. Pak. Ibu, Pak. Ada orang belajar kamu. Ya, lepaskan. Lepaskan Bapak. Anak ini satu. Udah menghancurkan anaknya buat saya. Saya tidak ikut. Iya Pak, Ibu tahu. Ibu juga marah. Saya nggak akan ikhlas. Saya nggak akan ikhlas. Kalau kehidupan hari ini dihancurkan oleh orang yang berhati gelap seperti kamu. Pak, sabar Pak. Jangan sampai gara-gara ini Bapak jadi ditangkap polisi Pak. Iya Pak, udah Ibu mohon. Kita pulang ya Pak. Anak cucu kita udah nunggu di rumah yuk Pak. Saya pikir saya telah salah menyebut kamu anak yang baik. Karena sebenarnya kamu ini cuma laki-laki yang tidak bermoral dan gak punya hati. Saya benci sama kamu. Pak.
istighfar, Pak. Anakku. Ini semua memang berat buat kita, Pak. Tapi jangan sampai melakukan sesuatu yang membuat kita menyesal di kemudian hari, Pak. Istighfar. Kita pulang sekarang yuk, Pak. Bapak masih kuat nyetir enggak? Aku mau minta tolong Mas Jaka buat setirin kita. Enggak usah. Udah. Bapak masih bisa nyetir. Udah. Bapak nggak apa-apa. Ya, kita pulang sekarang ya. Kita pulang sekarang. Saat mempersiapkan semua ini, gue tahu akan seperti ini jadinya. Gue akan dibenci. Semua orang akan meninggalkan gue. Tapi saat itu, gue sama sekali nggak peduli. Karena gue cuma mau melihat hidup Lingga hancur. Setelah semuanya udah terjadi, gue gak nyangka melihat hancurnya hidup Ari ini dan juga keluarganya. Ternyata semenyakitkan ini.